Selamat malam, kita berjumpa kembali dalam program Renungan Harian Toraya dan Doa Malam, edisi Jumat 4 November 2022. Dari Gedung Gereja Toraja, Jemaat Elim Balikpapan, kami menyapa Bapak Ibu sekalian dengan sapaan damai sejahtera bagi kamu. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita berbakti kepada Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, inilah kami umat-Mu yang kembali berhimpun dalam persekutuan doa malam bersama malam hari ini. Kami mau baca dan renungkan firman-Mu Tuhan, bersabdalah, sebab kami umat-Mu telah sedia mendengar. Ampuni dosa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami bermohon. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca malam ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 1 sampai ayat 11. Sambil menatap anggota-anggota Mahkamah Agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Tetapi Imam Besar Ananias menyuruh orang-orang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus. Membalas itu Paulus berkata kepadanya, Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih-putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat, namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku." Dan orang-orang yang hadir di situ berkata, "Engkau mengejek imam besar Allah." Jawab Paulus, "Hai saudara-saudara, aku tidak tahu bahwa ia adalah imam besar. Memang ada tertulis, janganlah engkau berkata jahat tentang seorang pemimpin bangsamu. Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termaksud golongan orang Saduki, dan sebagian termaksud golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu. Katanya, Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati. Ketika ia berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh, tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Maka terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dari golongan Farisi
tampil ke depan dan membantah dengan keras, katanya, "Kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya." Maka terjadilah perpecahan besar sehingga kepala pasukan takut kalau mereka akan mengoyak-ngoyak Paulus. Karena itu, ia memerintahkan pasukan untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawanya ke markas. Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Demikianlah sabda berita firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang setelah mendengar firman Tuhan memberlakukan dalam hari-hari hidup kita. Amin. Dari pembacaan kita tadi, kita akan merenungkan sebuah tema, hati nurani yang murni. Banang putih lan sukaran ina. Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan, kisah pengucilan, persekusi, hingga penganiayaan berat bukan hal baru bagi orang Kristen. Yohanes Pembaptis, Yesus, Paulus, Stefanus, gereja perdana sampai para martir sekarang ini sudah terbiasa dan akrab dengan berbagai penghambatan. Lalu dalam situasi sulit seperti itu, apakah Allah lepas tangan? Tidak. Ternyata Allah pun memakai segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang percaya, termasuk memakai situasi yang berbahaya yang dialami Paulus. Paulus sendiri selamat dari upaya pembunuhan yang dirancang orang Yahudi, justru karena ia dipenjarakan oleh orang Roma. Dengan hati yang tulus dan jujur, Paulus terbuka mengatakan kebenaran sebagai dasar pengambilan keputusan serta demi menyenangkan Allah. Hati nurani yang murni meneguhkannya untuk tetap hidup menjadi saksi Allah, kendati ia berada dalam tekanan. Pekabaran Injil mula-mula lebih diwarnai dengan hambatan dan penganiayaan, namun juga dibarengi dengan adanya strategi misi. Dengan hati yang murni, kita pun tetap yakin bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah pembela terbaik, sehingga walaupun kita dihambat dalam berbagai bentuk, namun kejujuran hati nurani malah memecah belah pihak-pihak yang melawan atau akan menganiaya kita. Karena kemurnian nurani Paulus sendiri, maka Allah menampakkan diri kepada Paulus. Allah datang meyakinkan dan menguatkannya untuk terus menjadi saksi Allah di Roma. Allah selalu punya tujuan bagi kehidupan kita. Karena itu, di tengah berbagai masalah, tetaplah setia dan berfokus pada Kristus Sang Pembela. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Milikilah nurani yang murni. Tetaplah teguh menjadi saksi Yesus Kristus. Terpuji nama Tuhan. Amin. Setelah sama-sama kita merenungkan firman Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk bersama-sama berdoa syafaat. Mari Bapak Ibu kita arahkan hati pikiran kita, iman kita menghadap Tuhan dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami telah merenungkan firman-Mu dalam sorotan tema hati nurani yang murni. Betapa hati nurani yang murni itu sungguh sangat membantu, memungkinkan Paulus untuk menghadapi
kuatnya desakan orang-orang untuk menganiaya dan membunuhnya. Dan dengan hati nurani yang murni, ia tetap percaya bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya yang terus harus diwartakan, diberitakan dalam hidupnya. Dan kemampuannya berani mengungkapkan itu. Ia diminta untuk bersaksi lagi di Roma. Tuhan, mungkinkan kami sebagai umat-Mu juga memiliki hati nurani yang murni, menjalani hari-hari hidup anugerah-Mu ini. Mungkinkan kami mewartakan kebesaran-kebesaran-Mu, mewartakan nama-Mu di tengah-tengah hidup dan kehidupan kami. Jangan biarkan Tuhan hidup kami menjadi celah. Jangan biarkan hidup dan kehidupan kami tidak memberi dampak bagi pekerjaan pelayanan pemberitaan Injil. Tapi mungkinkan kami hidup ini berdampak dimanapun kami berada, sehingga setiap orang memuliakan nama Tuhan. Bersama malam hari ini kami mengucap syukur atas kasih kemurahan kebaikan Tuhan yang Tuhan anugerahkan kepada saudara-saudara kami di tanggal 4 November ini, sehingga mereka boleh berjumpa dengan hari ulang tahun kelahirannya. Tuhan berkati kehidupan mereka pribadi lepas pribadi, rencana harapannya, berdoa untuk kesehatan, berdoa untuk karir pendidikan mereka yang terbaik dari Tuhan jadi milik mereka. Juga mereka-mereka yang tanggal 4 November ini berjumpa dengan hari ulang tahun pernikahan, berkati rumah tangga mereka tetap rukun, damai, dan harmonis. Berdoa untuk sidang jemaat-Mu dalam seluruh usaha dan kerjanya, Tuhan berkati, sehingga apa yang dikerjakan membuahkan hasil yang baik, mencukupi kebutuhan rumah tangga, dipakai memuliakan nama Tuhan. Berdoa untuk anak-anak kekasih karunia Tuhan bagi mereka, diberkati selalu dalam pertumbuhan pendidikan dan kesehatannya. Berdoa untuk rencana dan harapan-harapan mereka. Harapan, kerinduan akan memiliki pekerjaan, kerinduan akan memiliki pendidikan yang lebih baik, kerinduan akan memiliki pasangan hidup, kerinduan akan memiliki keturunan, kerinduan akan memiliki rumah tempat tinggal sendiri. Ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan kami serahkan, mohon berkat dari Tuhan. Berkenan kiranya menganugerahkannya. Di dalamnya kami puji, kami muliakan nama Tuhan. Berdoa untuk pelayanan Jemaat Elim Balikpapan, diberkati selalu Bapak Ibu Pendeta, Penatua, Diaken, pengurus OIG, rekan-rekan tim multimedia, tata usaha, koster, satpam. Di jemaat ini kiranya bergandengan tangan bersama-sama mengangkat pelayanan yang terbaik. Anugerahkan kreativitas, inovasi, kebaruan untuk pelayanan-pelayanan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Dan selanjutnya kami boleh menikmati berkat Tuhan bersama istri, suami, dan anak-anak sambil memuji memuliakan nama Tuhan. Berdoa untuk mereka-mereka yang sakit, mereka yang terbaring di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan berkati mereka dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan berkati makan, minum, obat-obat, tangan-tangan yang merawat mereka, sembuh sehat dari Tuhan jadi milik mereka. Berdoa buat yang berduka cita, Tuhan hibur dan kuatkan. Kiranya dalam dukanya mereka menyaksikan kebesaran-kebesaran Tuhan. Dalam dukanya mereka tetap puji, mereka tetap muliakan nama Tuhan. Berdoa untuk bangsa negara tercinta dari pusat hingga ke pelosok penjuru di tanah air, mampukan mereka mengerjakan tugasnya dengan sungguh, dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan pembangunan yang adil dan merata bagi seluruh rakyatnya. Berkati mereka-mereka yang masih bekerja hingga besok pagi, Tuhan berkati dengan kesehatan yang cukup, anugerahkan keselamatan dalam bekerja. Dan selanjutnya boleh berjumpa dengan hari baru, kembali ke rumah dengan sehat, selamat yang dari Tuhan.
bersama keluarga dinaikkan puji dan syukur kepada Tuhan. Mohon ampun Tuhan atas segala salah dan dosa kami. Ini doa kami, syukur harapan kami. Kami bawa dalam satu nama, yaitu Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah program Renungan Harian Toraya dan Doa Malam, edisi Jumat 4 November 2022. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami mengucapkan selamat malam. Sampai kita bertemu kembali.